Waktu itu ada nasabah gue, rumahnya gede, gue bisa bilang ini orang kaya banget. Daerah mana sih kalau boleh spill? Masih di daerah Cengkareng, rumahnya gede di perumahan. Oke. Pas gue cari alamat nih ya, namanya kan tukang tagih kan pasti nyari alamat nasabahnya kan. Yes. Ketika ketemu, ini gue udah janggal 1 di perumahan, 2 pas di depan rumahnya gue bingung. Ini rumah segede gini, telat angsuran motor Beat nggak mungkin. Siapa tahu itu cuman ini buat itu rumah, buat penyimpanan barang aja. Bisa jadi, makanya waktu itu gue kepo. Ya memang harus kunjungan kan, pas gue cari tahu. Lu kan sambil nyambi nih, kalau lagi nagih, lu juga bikin konten kreator di situ kan. Nah, tiba-tiba ketika lu nagih, kalau semisal dari sisi gelap DC ada nggak sih kira-kira? Entah dia yang habis di PHK. ada musibah lah bahasanya. Ada musibah lah. Tapi terakhir nih, baru 2 hari lalu gue ke rumah nasabah. Ibu-ibu lagi ngomong. Ibu-ibu. Nasabah gue ibu-ibu. Gimana nih hati nuraninya? Nyari alamat, nanya sana sini, akhirnya ketemu. Wah, di situ gue. What the fuck? Buyar tuh. Cara penagihan gue buyar lah ya. Jujur gue, yang kayak gitu gue sebenarnya nggak bisa gue bang. Ternyata debt collector itu manusia juga ya. Selamat datang Bang Bopeng, Selamat malam. Artis ibu kota. Malam sore Jakarta nih? Barat berarti ya? Masih sore lah ya. Sore. Ini Bang Bopeng ini terkenal sebagai artis Cengkareng, teman-teman. Jakarta Barat mereng ya. Apa sih? Jakarta Barat kalau juga. Artis amin Kak, cuman kalau buat sekarang belum lah, terlalu berat itu. Tapi kan sudah menuju. Ya Amin, nggak sih? amin. Masya Allah. Pakai W gitu ya. Semoga nggak macet jalanannya. Masalahnya artis nggak ada yang panas-panasan Kak ya. Jadi belum, tapi amin. Kata siapa? Dia syuting aja panas-panasan loh. Iya sih, cuman kan abis itu dipayungin kalau kita nggak ngemper. Nggak tahu aja sih sebenarnya. Udah. Apa sih sekarang kesibukannya nih Bang Bopeng nih? Oh yang jelas masih sibuk mobile ya, bahasa kerennya mobile alias keliling ke rumah nasabah. Anjay, mobile ya kan. Mobile. Saya udah mengerti orang-orang biar keren aja dikit gitu ya kan. Karena ada kamera biar keren aja sebenarnya. Kayak teman-teman juga udah tahu deh Bang Bopeng tuh kayak soalnya artis-artis benar-benar papan tengah atau papan atas. Bawah ke tengah lah. Cuma mau merendah tadi sebenarnya, aduh gue pengen roketin dong please gitu kan. Nggak. Kita malam ini mau ngapain sih Kak? Nah, Duh aku sampai diundang gini kita jadi mau ngapain grogi ini? nih. Sebenarnya banyak nih guys yang pengen dibahas sama Bang Bopeng ini. Jadi dari kita ini pengen memperdalam sama pengen nyari tahu sama kesibukannya Bang Bopeng. Saat ini kesibukannya apa dulu? Tadi kan dia bilang masih ke rumah ya. Ya. Itu apa sih kalau boleh tahu spesifiknya? Oke. Bukan minta sumbangan RT kan? Enggak. Nah, itu takutnya beda. gitu. Itu kan bentar lagi Agustusan nih bang. Ya. Takutnya sumbangan RT nih Agustusan nih bentar lagi Karena gitu kan. itu ya. Iya. Enggak. Kalau aku sekarang kerjaan utamanya masih BNN. Alias BNN. bagian nagih-nagih. Alias tukang tagih. Ya kebetulan aku tukang tagih Kak. Oke. Ya. Lagi apa nih maksudnya? Aku tuh yang suka ke rumah orang yang lupa atau sengaja telat bayar Lupa, angsuran. Iya. Masa lalu. Itu beda lagi. Oh beda lagi. Kira apa? Iya, fokus ke angsuran lah. Jadi orang-orang yang telat bayar motor, yang udah jatuh tempo, ya itu pekerjaan aku gitu. Oh, tapi maksudnya berkaitan dengan perusahaan atau sendiri nih? Maksudnya teman ngebayar nih jadi apa bayar jadi Kebetulan di perusahaan Kak. Di perusahaan ya, aku masih karyawan internal dari suatu perusahaan leasing. Nah, kebetulan aku sambil konten juga gitu. Oh, sambil ngonten. Oke. Soalnya kan dilihat dari kontennya ya. Ya. Dari kontennya pas aku cek Bang Bopeng ini kan yang aku bilang ya guys ya, lumayan terkenal dan bukan lumayan lagi sih, udah terkenal masalahnya. Wow, berat. Amin. Sebagai tukang tagih-tagih yang akrab sama customernya gitu kan sebenarnya. Sambil dimakan boleh ya? Boleh dong. Oke. Kalau mau ngopi juga boleh, sambilan ngopi. Kopinya dingin. Lah kan emang ada ini kopi susu. Itu kita beli Starling soalnya. Starling ya? Starbucks keliling. Tapi tadi bukan Kapten Morgan ini. Nggak ikutan. Bentar bang, lagi nggak punya sapu saya bang. Bentar. Ya ini bingung.
Nah, Ya jadi gitu Kak Ilmi. oke, jadi aku pengen tahu dong, kan yang aku lihat Bang Bopeng ini sangat aktif di sosial media ya, Ya. sebenarnya. Sebenarnya memang Bang Bopeng ini lebih untuk konteksnya itu pekerjaannya lebih yang utama itu memang konten kreator atau memang si debt collector itu yang tukang nagih-nagih si BNN? Kalau ditanya kayak gitu masih dua-duanya sih Kak. Oh, Karena dua-duanya sekarang. karena ya Banyak duitnya ya. aku masih amin. Masya Allah. Kebetulan memang aku masih jadi karyawan suatu leasing juga, tapi Oke. pun aku rutin posting di sosial media, di Instagram, di TikTok, di YouTube juga. Oke, Gitu. oke. Ya double income gitu lah intinya gitu ya. Itu Ya, udah ini pasti. ekonomi, Itu pasti ya. ekonomi apa aja lah yang penting jadi uang ya. Nah, Kalau ngomong-ngomong bensin pertama atau pertalite? Oh, aku pertama turbo. beuh, anjay. Pak Bahlil, tolong Pak Bahlil. Jadi ini apa? Duta SPBU kayaknya. Mungkin ada yang nggak nanti di komen. Ada yang nggak terus komen mirip Bahlil. Iya. Tapi Aku emang sudah iya sih. berdamai sama keadaan yang memang kayaknya mirip. Bukan Jujur kayaknya aja. tapi Tapi ini jadi sebuah kebanggaan tuh kayak, wah jangan gitu dong. Gitu. Oke. Enggak, Bang. Gua Oke. kalau awal-awal dikaitkan atau dimiripin sama Bapak Menteri kita ya, Bapak Menteri SDM Pak Bahlil. Awalnya bingung. Ini Bahlil ini siapa waktu itu belum tahu. Iya. Pas dicek anjing ini muka gua. Emang mirip sih. Tapi kayaknya potongannya lebih mirip lagi, kayaknya baru potong rambut Kebetulan ini juga. aku baru potong Kak. Nah, sebelum datang ke sini beberapa bulan lalu ya sebagai warga Indonesia kan pasti Bayar pajak. bukan. Oh bukan, gue kira itu. Yang mau dibahas tiba-tiba bayar pajak, gue jadi malu. Belum bayar pajak Itu kan kali ya, gitu kan. Sempat ngerasain bensin naik, dolar naik gitu-gitu lah kan. Yes. Terus akhirnya Pak Bahlil itu namanya dibicarakan orang-orang banyak juga. Hmm. Dan banyak teman-teman atau followers di Instagram ngasih tahu, Bang lu kayak mirip Bahlil deh. Bahlil. Ternyata pas gue searching, oh iya mirip gua. Kalian aja gue Oh itu goreng. mengakui. Mau gimana? Ini yang dibawa kemana-mana kan muka. Benar-benar. Ya udah, akhirnya waktu itu sekalian nih gue kontenin. Waktu itu aku ceritanya impersonate Pak Bahlil itu sendiri. Cukur botak, pakai baju safari gitu-gitulah. Alhamdulillahnya malah goreng-goreng Pak Bahlil malah ada brand yang ngelirik. Akhirnya jadi job. Oh iya. Iya. Itu rezeki ketiban duren gak sih kalau kayak gitu, kayak nggak diduga-duga gitu kan Betul. tiba-tiba ya. Jadi Malah udah jadi aja lah. malah jadi peluang ya sebenarnya. Jadi makanya pas dibilang mirip Bahlil, anaknya Bahlil ya udah aja nggak pernah yang gimana-gimana, emang suka bercanda juga kan. Oh iya sih benar. Udah sekarang goreng. udah mendarah daging gitu ya, bercanda itu ya. Sekarang berarti nama panggungnya lebih ke Bopeng atau apa nih? Pak Bahlil. Tetap Enggak, bukan. boleh, tetap Bopeng. Oh, Bopeng. Cuman kalau yang mirip-miripin Bahlil ya udah aja anaknya Bahlil, ya gue yain pokoknya. Oke. Tapi ada sejarahnya gak sih? Apa Kenapa tiba-tiba Bopeng? Nah, Apa Bopeng? bener lagi. Kita belum ke situ. Oke, dulu itu gue kurus banget Bang, kurus banget. Dipanggil anak gepeng, jadi bawa gepeng. Bopeng itu bawa gepeng sebenarnya. Gepeng. Bopeng, bawa gepeng. Oh. Bawa yang kurus maksudnya. iya, Dulu gue oke, kurus oke, banget. Gue jarang sih Bang dapat head comment karena konten gue ya nggak yang sok serem, sok jago, nggak gitu-gitu. Cuman ada aja orang yang komen mungkin beberapa video gue lewat explore dia belum tahu gue, belum kenal juga, belum follow juga. Akhirnya dia komen, bangga banget sih lu jadi kolektor, bangga banget sih lu kerja di tempat riba gitu-gitu. Oh iya, itu ibu-ibu Facebook jangan-jangan. Bapak-bapak kebetulan. Oh iya. Iya. Mungkin mereka korban lu ditagih bang. Itu gue Iya, kebagian kan? itu jangan nasabah gue dulu motornya kena tarik. Punya dendam pribadi gitu. Wah ini Kayaknya orang yang iya. narik motor gua nih gitu kan. Tapi ya udahlah, komen-komen itu Kok biasa. lu belum pernah datangin rumah gue sih? Telat dulu coba. Telat dulu ntar gue ke rumah lo. Nah, bukan ngasih salam olahraga bukan kan, tapi kan. Tapi by the way sebelum kita ke situ, lu kenapa nggak datangin ke rumah gue? Pengen tahu nih, lu bagian nagih-nagihnya tuh motor, mobil, Oh kebetulan Apa? motor Kak. oh motor. Ada bagian-bagiannya Bang. Jadi ada kolektor. Kalau di leasing kan ada beberapa unit atau barang lah yang ditagih, yang diangsurkan kayak motor, mobil. Mungkin ada barang-barang elektronik. Nah kebetulan gue motor aja. Oke. Itu Tapi nggak angsuran spesifik harus motor. motor baru atau motor bekas kan? Nggak, jadi satu. Emang Bahkan dua-duanya aja. satu lagi ada pinjaman dana BPKB. Pinjaman Kalau dana telat tunai. pun dan yang digadaikan adalah motor, ya gue ke rumahnya juga. Oh Masuk itu daftar dengan orang tagihan saya gue. sama.
Orangnya Sama. itu juga. Oh. Sama. Oh, oke. Berarti ada sistemnya juga dong kalau misalkan turun ke lapangan itu harus telat berapa lama? Ada bagiannya Kak. Kebetulan di tempat gue itu kalau telat 1 bulan masih ditelepon. Oh, masih by call. Video call juga? Enggak, kalau video call beda Bang. Gue kira diajakin video call juga sekalian ya kan, ngucapin morning, Repot. good night gitu. Itu lebar nanti. Kayak pernah nih dapat nasabah. Teman-teman gue banyak loh, bukan gue ya. Gak apa-apa, lu juga gak apa-apa. Temen gue bukan. Jangan suka menjual teman. Ini ngurusin dari awal dulu. Nah, Oke. Enggak, kalau gue kebetulan belum pernah. Makanya gue heran kok ada temen-temen yang bisa deket sama nasabahnya. kopi bareng. Bahkan Ah. temen gue nikah sama bekas nasabahnya. Seriously? Serius, anaknya udah 5. udah gede. Oh, gue kira ada 5 Gede. gitu. Wah, Wah, itu 5 demen lumayan. dari awal. Oke. Serius dulu itu, tapi bukan nasabahnya, jadi orang tua nasabahnya. Nasabahnya itu orang tuanya punya anak. Kenalan deket pacar nikah. Itu biar gak bayar apa gimana? Nggak ngerti tujuannya apa, mungkin nggak gitu Bang. Oh, Suzon. Gue nggak mau suzon ya. Iya. Cuman karena memang mungkin ya suka aja. Mungkin ya. atau enggak gini, di salah satu yang di tempat kerjanya Bang Bopeng memang disupport kali ada nikah massal. Enggak. Nggak ada kalau itu nggak ada. Kirain ada apa sistem nih nikah massal ada budgetnya sekian. Kebetulan nggak Kak. Cuman nggak tahu ya. Itu POV gue. Cuman kalau salah satu strategi orang tuanya biar motornya nggak ketarik ya nggak tahu juga. Kayaknya tadi gue bilang mungkin kayaknya biar Iya, dia iya. telat lagi nih 2 bulan. Tapi gitu kan. bablas, akhirnya Tapi nikah. bablas, ya kan. Akhirnya motornya udahlah nggak apa-apa gitu. Gue aja ngicilin. Ada. Ya kan bisa jadi. Pernah diundang podcast juga beberapa kali, gue ceritain juga Bang. Karena menurut gue ini serius lu nikah sama nasabah, sama anak nasabah lu. Tapi emang nyata Bang. Mungkin teman-teman di luar sana, kolektor-kolektor di luar sana juga ada aja pasti yang pacaran, ada yang sampai nikah juga sama bekas nasabahnya. Itu nyata Bang. Fakta ya ternyata ya. Iya. Bukan Tapi hanya konten ternyata. Nggak hanya konten nggak. Oh, Dia nggak ngonten, tapi emang gue menceritakan kisah teman gue aja. Oh, oke. Kalau kisah lu, Kisah apa gue. nih yang bikin kan kadang-kadang juga lu nyeritain temen lu nih. Ya. Mungkin kisah lu ada yang lebih menarik. Iya lagi. Kalau coba nih tiba-tiba diajakin ngedate doang kan bisa jadi, atau sama bapak-bapak. Udah deh nak, sini main catur dulu sama bapak. Kebetulan gitu. gini Bang, kalau gua ya udah nagih aja, jadi nggak kepikiran yang udah deketin lah anaknya, gua deketin lah tetangganya. Itu. Ini mah gak clear banget. Gak mungkin. Main Pasti aman. iya, pasti ada hal, pasti yang beda bikin lu tuh kayak, duh gue pernah loh kayak gini. Emang gak ada yang bener-bener kayak bikin lu tuh kayak, anjay gue ketahu banget nih pas lagi nagih atau gimana Gitu gitu. enggak Bang, tapi sempat kayak punya nasabah. Wah, cakep nih. Oh, tapi ada aja yang cantik ya. Lu nih yang menilai dia cakep. Iya. Apa dia menilai lu Nggak cakep? mungkin kalau itu. Oh. Nggak mungkin kalau itu. Gak bisa jadi ya kan? Nggak Bisa mungkin kalau jadi. itu. Kita gak ada yang tahu. Bener. Namanya penilaian orang kan beda-beda bang. Setuju, tapi kemungkinan besarnya enggak. Tapi kayaknya Kenapa? dia udah takut duluan, jadi udah. Tapi emang Ketika dia udah bayar. anggap lah ya lu lagi ngetok-ngetok pintu rumah orang nih. Lu gak pernah satupun nemuin konsumen yang kenal sama lu sebagai konten kreator juga. As a konten kreator nih, ya kan? Lu kan sambil nyambi nih, kalau lagi nagih, lu juga bikin konten kreator. sering, Bang. Di situ kan. Nah, Sering, tiba-tiba ketika lu nagih, dia wah Bang Bopeng, akhirnya gua tuh ditagih sama lu. Dan Ya lu sengaja lumayan telat. beberapa kali ada. Jadi akhirnya malah yang tadinya niat nagih udah gregetan karena ya kita kan ada Tuntutan. target ya Bang ya, ada Yes. tuntutan. Ya kayak kalau atasan lagi ngomel tuh mana nih hasil lo, mana nih progres lo Oh, emang gitu tapi kan. hariannya emang ada lu ditargetin dari kantor. Ada. Minimal tuh ada kayak lu Harian, dapat lah. mingguan, bahkan closing akhir bulan ada. Oh. Makanya pas dari kantor udah diomel-omelin kan jadi kayak kerja tuh Tekanan lah. udah kena pressure dari kantor. Yes. Jadi kerja kan udah lumayan gregetan nih. Tapi begitu ngetok pintu ternyata kenal gua atau follow gua atau minimal pernah lihat konten gua jadi ya gimana aduh. Mohon izin, memang Masalahnya saya gini, Bang. terkenal gitu. Assalamualaikum. Bang mau ketemu atas nama ini bener kan rumah atas nama ini? Ya Bang masuk dulu, masuk ngobrol. Tiba-tiba dia bilang, "Bang, tapi jangan dikontenin ya." Oh iya ada yang pernah begitu. Beberapa kali Kak. Ada yang halus dulu, ngajak masuk dulu, ada juga yang anjing Bang Bopeng. Tapi Gue kan maksudnya jadi kalau justru yang tadinya niat Udah lagi gregetan malah lah jadi ya. ya. nggak enak Rasa Bang. imbal ya kan. Waduh follower gua nih gitu. Imbal sih nggak Iya. jadi kayak
canggung aja. Canggung. Gue mau tegas atau sosok galak gitu, tapi dia tahu kelakuan gue di Instagram, di TikTok. Iya lagi anjir. Yang koplak-koplak kan gue jadi gila nih. Ya udahlah, ngobrol aja lah. Enjoy aja lah ya, kita Iya. coba lobbynya dengan cara lain gitu kan. Tapi dengan cerita lu kayak gitu, gue pengen tahu dong kaitan lu dari DC sama dari DC sama konten kreator tuh apa sih kaitannya? Memang berkaitan atau memang sebenarnya awalnya iseng-iseng? Berkaitan sih nggak Kak, cuman sebelum jadi kolektor ini gue emang suka bikin video bang. Sebelumnya berarti. Ya. Lu juga udah nyoba jadi konten kreator lah ya sebelumnya. Suka lah bikin video-video konyol. Kayak kalau temen ngeliat tuh lucu, ya seneng aja pada ketawa gitu. Awalnya gitu. Tapi sebelum konten kayaknya muka lu udah konyol juga sih. Udah dari lahir memang penyok, jadi ya udah aja. Jadi sekalian aja Gue lah. gak ngomong gitu ya. Lah enggak ya. Iya, iya. Kira lu dulu bikin kontennya yang apa sih? Yang kalau makan banyak itu apa namanya? Mukbang ya. Oh enggak, lu gak bikin konten kayak gitu. Dulu parodi-parodi aja. Ada kejadian lucu kita parodiin gitu-gitulah. Nah akhirnya kerja jadi tukang tagih ini kan jomplang ya, maksudnya gue yang suka bercanda, gue yang suka lucu-lucuan. Justru itu yang bikin kayak gue pikir gimana caranya orang nih yang kayak lu di public figure yang dikenali di media sosial lu kan asik orangnya ya kan lucu-lucuan. Nah tiba-tiba lu datang ke rumah orang ya lu ngegambarin diri lu harus serem. Iya dong biar mereka tuh bayar lah anggapannya gitu kan. Atau Mostly iya. setidaknya memberikan tekanan lah kepada customer lu untuk ngasih uang yang telat tadi lah bahasa gitu. Sedangkan lu tuh aslinya nggak begitu. Nah, gimana cara lu kayak untuk ya bahasanya untuk berada di tengah-tengah itulah? Sebenarnya kalau itu tuh ini bang, tujuan gua ngonten setelah gue jadi kolektor ya. Tujuan gua ngonten justru gua mau ngubah penilaian orang-orang aja, ngubah stigma orang-orang kalau kolektor tuh harus galak, harus yang ya harus apa ya? Ya serem gitu. Enggak kok. Oh sebenarnya enggak juga. Okay. Cara untuk nagih, gimana caranya nagih orang, gimana cara dia bayar, itu nggak harus marah-marah, nggak melulu tentang marah-marah. Memang jadi kita harus orang Cengkareng ini. Bukan so bijak ya, cuman ini cara gue bang. Kayak gue lah ya. Gue datang ke rumah nasabah dulu, gue ngobrol dulu, gue mau tahu dulu alasan dia telat apa, entah gaji yang kepake, ketunda, anak sakit atau apa, gue mau ngobrol dulu kendalanya apa. Dari situ kita bisa baca karakter orang. Ini sebenarnya ada kendala atau memang udah nggak ada kemauan bayar benar. Tinggal udah nggak ada itikat baik lah bahasa ya. Jadi gimana cara dia nanggepin gue datang, gimana dia niat bayarnya, itu gue baca dulu. Nah baru nanti gue yang menentukan gimana nih gue nanganin nasabah ini, karakter A, B sampai Z. Nah kebetulan gue ngonten juga, akhirnya gue bisa baca karakter orang lah, karena gue kan ketemu nasabah tiap hari beda-beda, tiap bulan beda-beda. Akhirnya gue bisa baca karakter orang. Oh ada loh orang karakternya yang kayak gini, dan gue bisa akhirnya memutuskan atau ngambil tindakan. Gue harus kayak gini juga. Gimana caranya dia bayar? Ada juga yang memang kolot, harus dikencengin dulu baru bisa bayar bang. Udah berapa lama sih di DC tuh Bang Bopeng? Ini 2026 ya. Aku 2019 7 tahun lah. Udah lama ya. Kebetulan karena fleksibel bang jamnya. Gitu. Ya. Berarti bisa bolos-bolos gitu atau enggak? Bolos sih enggak, lebih sering tidur aja. Pak Bos izin. Ntar dikat nggak apa-apa ya? Enggak. Berarti memang tujuannya sebenarnya dari awalnya iseng-iseng lah ya. Dari konten. Enggak, maksudnya dari awal tuh sebenarnya bikin kontennya awalnya iseng-iseng dulu, bikin konten yang alasan awal sih bukan iseng Kak. Jadi nggak sengaja karena sebelum gua kerja jadi kolektor kan emang udah suka bikin konten. Di momen itu ada satu momen yang kayak gue kesel banget nih, gue dibohongin nasabah mulu. Sebelum gue cek terus bang gue. Akhirnya gue ngedumel aja tuh, gue bikin story di Instagram lah. Gitu. Ngedumel aja gue. Nasabah kampret bla 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 bla. Gitu-gitulah. Tapi akhirnya dari story itu kok replay story-nya lebih banyak timbang biasanya kalau gue bikin story. Nah di situ gue nyimpulin, oh ini kayaknya kerjaan unik juga nih kalau gue goreng. Dari situ gue ngontenin pekerjaan gue sendiri. Nah karena kan utang piutang sebenarnya di Indonesia itu masih tabu ya bang. Apalagi kerjaan kolektor. Ada yang support, ada yang juga ya head comment, ya gitu-gitu lah. 50-50 lah ya, kita bisa tahu. Yang support tuh maksudnya gini, ya DC nggak bakal ke rumah lu, tukang tagih nggak bakal ke rumah lu kalau lu nggak telat. Setuju. Tapi ada juga yang
orang udah ya udah pokoknya kerjaan itu tuh nggak bagus. Udah mau apapun alasannya penilaiannya udah jelek. Nah itu yang mau gue ubah. Mau sebaik apapun Mau sebaik apapun orangnya, nagihnya tetap aja image-nya udah jelek. Udah jelek. Gitu kan? Mengubah stigma lah ya jatuhnya. Betul. Nah mungkin juga ada orang-orang yang belum pernah telat. Jadi akhirnya gue mau ngasih tahu ada loh pekerjaan ini, pekerjaan kolektor ini, dan cara nagih utang itu sebenarnya nggak harus Marah-marah. nggak harus marah-marah. Ya, Sudah gitu. Cuman ya, tapi marah pernah sama nasabah? oh sering juga. Sering juga. Nah tadi itu gue bilang makanya gue tergantung nasabahnya kayak gimana dulu. Oh, lihat cashnya lah Lihat ya. cashnya seperti dulu. apa. Iya. Oke. Kalau dia emang yang nyepelein terus sengaja kabur-kaburan, respon WhatsApp atau telepon juga nggak pernah jawab, ya gimana? Kita juga punya tekanan sendiri dari atas Betul. kan. Benar. Tapi ketika lu lagi kerja gitu ya, kan lu ambil gini, anggap kadang lu sambil ngekontenin kan. Pernah nggak sih pihak perusahaan tuh kayak, lu jangan gitu dong. Itu kayak Di komentar lah ya. atasan lu kayak lebih kayak, udah kita jangan terus terbuka itu atau gimana lah. Oke. Tanggapan mereka nih. Tanggapan dari pihak kantor tuh gak usah. Justru itu yang gue takutin bang. Gue ngonten pekerjaan gue sendiri. Iya. Justru gue takut kalau orang kantor tahu awalnya. Itu di awal. Awalnya karena apa? Ya pekerjaan gue berkaitan soal target. Kalau atasan lihat atau nonton konten gue dan kebetulan di bulan itu gue nggak target, pasti jadi pembahasan. Dan benar. Kejadian pernah nggak target tapi bos udah terlanjur tahu. Gue sambil konten suka bikin video pas lagi kerja. Akhirnya dibahas. Lu mau kerja apa mau konten? Lu nggak target nih, lu nggak fokus. Lu kok mau kerja, mau konten. Kalau lu mau konten, lu resign aja. Tapi kebetulan ada satu momen yang akhirnya ya mungkin rezeki gue ya. Yap. Ada orang pusat notice beberapa video gue lah, mampir ke akun gue lah, stalking. Akhirnya dia tahu ternyata oh ini orang Adira. Iya gue sebut jadi. Ya itulah maksudnya. Gak apa dong. Ada orang sana lah intinya. Ya maksudnya orang ada kantor. orang Adira pusat. artis. Sebut lagi kan. Jadi ada orang pusat notice, akhirnya jadi pembahasan lah. Terus kebetulan ada kepala cabang gua di situ, akhirnya dia bilang, oh itu anak buah saya. Nah ternyata orang pusat tuh punya POV yang berbeda, punya penilaian yang berbeda lah. Sambil konten tuh justru dari konten gua justru dia bisa nilai inovasi penagihan lah. Jadi nggak selalu marah-marah. Benar. Ada banyak cara. Intinya kan gimana caranya orang bayar. Setidaknya maksud lu tersampaikan yang tadi ya. Iya betul. Tapi jadi peluang Stigma. ini enggak? Jadi peluang rezeki lagi enggak dari Oh akhirnya gue dapet lampu hijau kak. Langsung jadi SPP? Hah? Oh enggak, gue kira langsung diajuin jadi SPP aja lah gini. Udah ditawarin, Oh, cuman udah. Masya Wah, Allah. keren. Cuman ya menurut gue banyak lebih pantas lah. Tapi speak, gue maunya di luar aja. Pasti ada sesuatu nih. Tapi tawaran ya udah 2 kali bang dari atasan gue tuh udah 2 kali udah jadi orang kantor aja ngapain sih di lapangan capek panas-panasan gitu-gitu. Lu kayaknya udah bisa. Nah, gue bilang tadi dulu pak senior banyak yang belum, udah yang lain dulu aja dalam hati Masya gue. Allah. Dalam hati gue ya udah gue pengennya di luar aja. Biar Aja masih biar banyak yang jadi fleksibel. kerjain ya. Iya bener lagi. Gitu bang. Oh, oke. Nah, Bang Bopeng, gue pengen tahu dong, waktu lu pertama kali jadi konten kreator, pas lu ngonten-ngontenin debt collector itu, viewers terbanyak lu waktu itu berapa, dan konten apa yang waktu sampai naik banget terus lu sampai terus jadi debt collector? Kalau sampai sekarang ya, kalau pertanyaan itu tapi konten terbanyak. Ya, maksudnya Ketika lagi Ketika DC ketika kan? jadi- yang jadi- ketika DC ya. sorry. Ah, Sampai jadi sekarang DC. sih ada sampai 13 juta viewers di TikTok, dan itu akhirnya di notice Bang Radit itu waktu itu dia kepo. Kayak abang sama Ya, Kak kayak- Hilmi ini nih Oke. kepo. Ini sebenarnya lu kolektor beneran atau cuman gimmick aja? Iya. Lu tukang konten, lu konten kreator tapi gimmicknya adalah tukang tagih. Nah kebetulan gue memang tukang tagih kak. Nah waktu itu Bang Emang Radit real berarti ya? real. Oke, Aku nggak mau lanjut. nyebutin alamat ah. Enggak lah, kecuali lu telat otomatis iya. kan data lu masuk. Iya, benar. Iya. Iya, yang penting jangan telat. Oke. Tapi kalau ke rumah gue nanti gue ajakin ngopi deh. Gak apa-apa. Ayo deh. Ya, tapi kalau habis kopi nggak bayar ya motornya gue bawa juga. Oke, berarti di situ ya. Ya, terus kontennya apa? Waktu itu ada nasabah gue rumahnya gede. Gue bisa bilang ini orang kaya banget.
Daerah mana sih kalau boleh spill? Masih di daerah Cengkareng, rumahnya gede di perumahan. Oke. Pas gue cari alamat nih ya, namanya kan tukang tagih kan pasti nyari alamat nasabahnya kan. Yes. Ketika ketemu, ini gue udah janggal 1 di perumahan, 2 pas di depan rumahnya gue bingung. Ini rumah segede gini, telat angsuran motor Beat nggak mungkin. Di kepala gue tuh nggak mungkin. Tapi motornya Beat memang. Motornya Beat. Di data itu, alamat itu, motor yang telat adalah motor Beat. Dalam hati gue nih nggak mungkin nih. ART-nya kali. Nah kesimpulan gue ya mungkin entah karyawannya, ART-nya ya karyawannya lah ya. Yes. Atau mungkin dia memang lupa. Kalau nggak mampu nggak mungkin. Rumah segede gitu. Itu kalau emperannya dijejerin juga ada 50 bit bisa. Bang Bopen bisa jadi siapa tahu itu cuman ini apa buat itu rumah buat penyimpanan barang aja. Bisa jadi, makanya waktu itu gue kepo. Ya memang harus kunjungan kan. Pas gue cari tahu, ternyata memang itu motor bekas karyawannya yang udah resign 4 bulan lalu. Tapi dia lupa naruh motor di situ. Makanya gue pas datang tuh dia sempat nuduh, dia nggak terima. Saya telat 4 bulan, nggak mungkin. Abang penipu ya? Malah gue dituduh bang penipu karena dia nggak terima itu, nggak mungkin motor angsuran motor Beat aja gue telat. Ya berapa sih? Dalam hatinya mah ya. Karena lihat rumahnya memang ini nggak mungkin. Sendiri. Nah ternyata pas udah nuduh, Pak jangan sembarangan ngomong. Ini data bapak, ini ID card saya, ini saya jelas saya karyawan resmi. Coba bapak tanya orang rumah lah. Akhirnya dia ke dalam nanya. Akhirnya balik ke depan nemuin saya tuh. Ya saya lagi kayak. Gue ingetnya pas ketemu nasabah. Gak apa-apa. Pas gue ketemu, pas nasabah gue nemuin gue lagi. Akhirnya dia minta maaf. Pak maaf pak, ternyata memang itu motor bekas karyawan saya 4 bulan lalu dari resign. Motornya ada di garasi, saya lupa. Langsung dibayar 4 bulan. Sama dia? Sama dia. Jadi hak milik dia dong kalau gitu? Enggak dong, kan belum lunas. Tapi ketelatan angsurannya langsung dibayar. Nah dari konten itu Bang Radit kepo, dan itu emang lumayan viewersnya. 13 juta. Itu waktu tuh di TikTok, Instagram naik tuh dong. Oh naik juga nya. Tapi PA paling banyak di TikTok itu 13 juta. Makanya dari situ mungkin terus. Sebelum itu ya udah konsisten sih Kak, udah konsisten kayak bikin lu naik gitu ya. Nah, tapi gue ada pengen bahas tuh, ada deh. Kalau lu emang dari rumah ke rumah nih, gue sering denger juga tuh dengan istilah mata elang. Lu juga berarti mata elang kalau gitu jatuh ya? Bukan bang. Oh beda? Nah itu gue juga sering bahas beberapa kali di konten gue. Gue mau ngasih tahu ke orang-orang yang masih banyak lah orang-orang yang kalau kolektor aja jadi satu gitu. Kolektor tuh satu. Itu ya emang maksudnya tuh dia emang punya perusahaan gitu bahasanya. Iya intinya dari leasing lah, intinya resmi kolektor lah, iya. Enggak juga. Gue nggak tahu stigma orang-orang tuh intinya kolektor satu. Sebenarnya ada tingkatan-tingkatannya bang, maksudnya ada tahap-tahapnya. Kalau yang tadi gue sempat bilang, kalau telat sebulan tuh stepnya masih diingetin kayak telepon. By call. Kalau udah ditelepon ternyata memang belum bayar juga, baru datanya turun ke orang-orang lapangan kayak gue. Telat 2 bulan, 3 bulan. Nah dari penanganan gue itu nggak bisa selesai juga, baru dilimpahin ke pihak eksternal tadi. Orang ketiga berarti. Orang ketiga. Dan yang dimaksud mata elang tuh sebenarnya, gue bukan ngebelain mata elang ya bang. Cuman ya, kan banyak banget konten yang viral tuh. Mata elang nggak resmi, berhentiin di jalan gitu-gitu. Cuman di satu sisi, mata elang nggak bakal berhentiin lu kalau lu nggak telat. Tapi mungkin ada beberapa case yang memang nakal. Sorry nih, maksud gue nggak nangkap tuh. Si mata elang ini kan yang lu bilang tadi berhentiin. Berarti emang itu bukan tugas lu sebenarnya. Lu tetap door to door, atau lu juga pernah menjalankan job tuh kayak di berhentiin orang juga gitu secara tidak langsung. Sebenarnya mata elang itu tugasnya cuma memastikan itu kendaraan yang dia cari, kendaraan yang dia targetkan bukan. Maksudnya kan data yang udah masuk ke mata elang tuh nasabah yang udah nggak kooperatif bang, yang udah ditelepon nggak bisa bayar, yang lu juga udah datangin juga nggak ada itikat baik, nggak ada penyelesaian, akhirnya dikategorikan nasabah bandel, nasabah mangkir. Makanya bisa makanya dilimpahkanlah ke pihak ketiga. Salah satu penangannya adalah di jalan tadi. Karena nasabah-nasabah yang nggak bisa gue tanganin tuh rata-rata ya yang udah pindah rumah,
Dia udah kabur-kaburan lah, susah Oh, sampai ditemuin. pindah rumah juga ada. Terus Oke. juga motornya udah dijual putus, padahal belum lunas dia udah jual. Itu nggak boleh sebenarnya. Berarti STNK-nya doang dong kalau kayak gitu. Apa? Berarti surat-surat tidak lengkap BPKB, dong. BPKB masih di leasing, Oh, tapi berarti- dijual putus. Ah. Bahasanya kalau orang-orang lapangan bilang motor sebelah lah. Motor sebelah. Motor sebelah itu maksudnya nggak ada Surat-surat BPKB-nya. tidak lengkap lah ya. Surat-suratnya nggak lengkap. Setengah nyawa. Bodong, Bodong, alias bodong. istilahnya. Setengah nyawa gitu ya kan. Betul, karena belum lunas dia udah jual. Itu nggak boleh. Oke. Nah, kalau dari tadi kita bahas tentang konten ya, gue pengen tahu dong hal menarik dari Bang Bopeng ini dari sisi apa jadi DC. Ada nggak hal-hal menarik yang menurut Bang Bopeng setelah menjadi konten kreator itu? Menarik tuh ya banyak sih Kak. Akhirnya Paling menarik sampai ke notice gitu. Ada gak? paling menarik, aduh kalau ditanya paling sih bingung ya. Cuman karena banyak Kak, karena Banyak banyak yang ya? menurut gue menarik akhirnya. Mungkin di waktu terdekat kemarin ada gak? Paling sering tuh kayak tabrakan tuh kayak tabrakan Nurani sama Target. Gini loh Kak, gue sering dapetin nasabah dia beneran nggak bisa bayar waktu itu karena anaknya sakit, entah dia yang habis di PHK. Ada musibah lah bahasanya. Ada Oh, musibah sedih lah, banget, ada anjir. musibah lah. Tapi terakhir nih, baru 2 hari lalu gue ke rumah nasabah. Ibu-ibu lagi ngomong. Ibu-ibu, nasabah gue ibu-ibu. Oh, gimana nih hati nuraninya? Nyari alamat, nanya sana sini, akhirnya ketemu. Karena sempat pindah kontrakan, akhirnya pas ketemu gue ngobrol. Bu, saya dari perusahaan ini, saya mau konfirmasi angsuran. Kenapa ini bisa telat 3 bulan? Kendalanya apa? Yes. Oh iya Mas, masuk, silakan. Tapi maaf ya Mas, saya belum bisa banyak gerak. Kenapa Bu? Saya habis operasi. Oh habis operasi, operasi apa Ibu? Kebetulan saya habis operasi, saya kena kanker. Wah di situ gua Oh, what the fuck? Buyar tuh. Rencana penagihan gue buyar lah ya. Jujur gua yang kayak gitu gua sebenarnya nggak bisa gua Bang. Si Ternyata kemanusiaan. debt collector itu manusia juga ya? Itu. Tapi ya gimana Bang? Pekerjaan gue berkaitan sama target. Iya Benar. lagi. Di satu sisi gue sebagai manusia atau yang gue memposisikan gue sebagai mereka, Yes. anjing gimana ya kalau jadi dia? Iya, Ya? pasti bingung. Bingung. Jadi lu punya kewajiban untuk Bayar. tadi nyuruh orang bayar gitu Betul. kan. Itu udah angsurannya udah lewat berapa lama? 3 bulan. Telatnya apa gimana? Telatnya. Telatnya 3 bulan. Oh, udah 3 bulan. Telatnya 3 bulan. Tapi Tapi dia kan nggak sampai pindah rumah. sempat Tadi pindah dia akhirnya pindah ketemu. kontrakan. Tapi kooperatif kok. Oh, kooperatif. Oke. Di WA lanjut. masih balas, tapi setelah gue ke rumahnya emang sempat pindah kontrakan tapi ketemu. Oh. Ngobrol ternyata dia habis kena kanker, operasi. Ya gue Oh, Tuhan. gimana ya? Bingung tuh ya. Bingung Bang Iya kayak. lagi anjir. Ya elah kalau gua nggak tagih, gue diomelin bos. Nah, Tapi gua tagih. Anjing habis kena kanker. gimana Habis juga? kena kanker, Udah gimana pasti juga? ada duit juga dong, hitungannya Iya, ya kan. Akhirnya makanya dengan bahasa gue ya udah akhirnya Bu, ini telatnya 3 bulan Bu. Ini kapan bisa bayar? Saya doain Ibu cepat sembuh. Gue juga akhirnya ngasih pengertian Bang. Win-win solution lah Iya. bahasanya. Gue ngasih tahu posisi gue seperti apa. Yes. Bu, mau gimana pun Ibu kan telat 3 bulan. Saya juga punya atasan, saya cuma karyawan. Saya ada tuntutan dari kantor. Gimana caranya Ibu tetap harus bayar? Ibu kapan bisa bayar? Gue kasih kelonggaran waktu Bang. Terus, Tapi sampai ya gue baru 2 hari lalu ke rumah dia ya. Ya Bang, nanti insya Allah kalau anak saya gajian baru bisa saya bayar. Karena kemarin kenapa 3 bulan saya nggak bayar, duit kepake untuk saya operasi. Wow, hancur. Gue nggak mau banyak omong ya udah Bu. Udah ngeblank Cepet aja sembuh lah ya, Bu. gitu ya. Cepet sembuh ya Bu. Semoga rezekinya lancar, semoga ini langsung aja bisa sampai selesai juga. Saya pamit. Tapi usahakan dibayar Bu. Cepetnya Ya gitu saya juga bingung mau gimana. Udah itu habis itu yang gue pamit. berapa sih angsurannya, Bang Gopeng? Masih setengah Kak. Dia kalau nggak salah tuh angsurannya 27 kali tenornya. Dia baru bisa bayar 14 atau 15 kali. Ngambilnya seingat Beat. gua. Vario. Ya apapun motornya tetap menurut gue itu nggak penting sih unitnya cuman. Harganya lumayan kan, maksudnya pengen tahu harganya dulu. Iya Makanya tanya cuman kan. aduh, gimana ya? Akhirnya dia ada gue nggak anak. mau lama. Gue nggak mau lama-lama. Ada anak. Karena Gua semakin mau lu lama. lama di situ semakin sisi kemanusiaan lu Gak keluar. enak. Iya kan? Serba Iya salah. lagi. Sedangkan lu juga Iya. bentrokan dengan kewajiban lu. Benar lagi. Kalau tadi kan hal menarik ya Bang Gopeng. Iya. Pengen berlanjut ke pertanyaan kalau semisal dari sisi gelap
DC ada nggak sih kira-kira? Oh, banyak Gue nih. pengen tahu Kita dong. ngopi dulu Ini nih, terlalu kita lebar ngopi nih. dulu deh, kita ngopi dulu. Iya, kita ngopi dulu lah, kita ngopi guys. dulu. Ini soal sisi gelap. Gua Yang pengen namanya tahu laki-laki sisi gelapnya banyak. Dong. Oh, Iya. itu menarik banget menurut gue. Ini Maksudnya perusahaan kita. Enak banget jadi perusahaan Bang Bopeng. Banyak diiklanin. Bukan lowongan gak sih? pengen tahu dulu sebelum dari kita bahas sisi gelap, pengen tahu dulu itu rata-rata DC cowok semua atau bisa gue bisa ikut jadi cewek juga direkrut? Ada kolektor cewek Kak, cuman di leasing nggak ada. Di leasing nggak ada. Oh, nggak ada. Di leasing nggak ada. Adanya di mana tuh? Mungkin di koperasi-koperasi. Oh, Mungkin koperasi. koperasi pinjaman-pinjaman ke ibu-ibu kampung itu. Biasa disebut mekar sih. Apa? Mekar. Mekar. Iya. Apa tuh? Jadi tahu Mekar itu ya singkatan. sebutan kolektor-kolektor. Itu singkatan apa bukan? Kayaknya singkatan, cuman gue Singkatan. nggak tahu mekar tuh sebenarnya singkatan atau bukan. Tapi yang jelas itu Kartini kan? koperasi lah. Oh, bukan ya? Koperasi peminjaman uang ke ibu-ibu daerah sana, daerah sekitar. Oh, yang maksudnya yang langsung terjun nawarin gitu ya? Misalkan ibu dagang gini mau pinjam. Ya, biasanya bayarnya per hari atau mingguan gitu itu Itu bang bang. keliling gak sih? Jatuhnya? Iya, kayak bangke, bang keliling. Cuman ini sebutannya mekar. Sebutannya bangke Kalau nggak? cewek mekar. Oh. Biasanya koperasi. Setahu gue emang koperasi kalau mekar tuh. Cewek ada. Cuman kalau di leasing di tempat gue nggak ada. Nggak tahu ya kalau di luar ya. Di leasing lain Gue gue nggak masuk tahu. gak kualifikasi kalau misal jadi leasing? Jangan ntar hitam. jangan. Kan justru nih, aku nih pengen jadi kayak Bang Bopeng, duitnya double-double, bisa Kak, jadi konten kreator, kan bisa jadi. Ada banyak opsi. Kolektor itu pilihan Betul. terakhir. Banyak peluang ya sebenarnya ya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Ya, kalau Iya, pengen tahu iya. nggak apa-apa. Kalau yang passionnya emang pengen di situ ya nggak jadi masalah. Di mana aja ya kan? Oke, kita berlanjut. Tadi pertanyaan apa? Sisi gelap menjadi DC. Nah, tadi makanya gue mau tanya, ini sisi gelap arahnya kemana dulu? Terlalu luas kalau sisi gelap. Apa ya contohnya ya? Entah yang menghalalkan segala cara untuk target kah atau apa, gue nggak tahu nih Kalau arahnya gue mana lebih nih. ke sini sih bang, fokusnya kreasi gelap ini. Mungkin dari kejadian yang sempat viral kemarin lah ya. Oh Sorry iya, Matraman ya berarti ya? Soal Matraman. Oke. Gue nggak bahas orang ini dari mananya. Yes. Cuman kan basic orang pandangan soal orang timur gitu. Kita kan bentrokan orang timur sama orang lokal kita kan. Oke. Ada impact buat lu dan jadi kan event itu jadi pemikiran kayak oh sisi gelapnya tuh emang orang itu pemarah, pembuat onarka atau sisi gelapnya. Jadi ke lu tuh kayak gimana sih? Oke, gue sih nggak mau banyak komentar soal kejadian di Iya, Matraman kemarin ya, gua karena emang masih simpang siur sebenarnya. Ya, Pemicu kejadian itu terjadi itu apa? Gue betul. nggak tahu. Kita nggak di sana lah ya Ya. bang ya. Tapi narasi yang ada berseliweran gitu, katanya memang itu para kolektor yang kebetulan memang orang-orang timur, Oh. memang orang timur. Tapi Tapi impactnya, pertanyaan kan impactnya. Iya, berimpact atau enggak? Impactnya akhirnya ya, gue agak menyayangkan juga bang. Gue kan selama ini ngonten gimana caranya ngubah stigma orang-orang untuk menilai kolektor tuh nggak yang negatif. Ya udah Yes. emang itu pekerjaan pada umumnya juga. Kebetulan tapi memang nangani nasabah yang bermasalah, orang-orang bermasalah akhirnya lebih riskan untuk bergesekan lah, akhirnya berantem atau apa. Cuman dari kejadian kemarin ya lumayan ngimpact sih bang. Gue lihat di media sosial atau apa namanya media-media online lah. Iya, Di kolom komentarnya ya. tuh Yes. kayak DC anjing, DC Lu lumayan tai nyakitin gitu. hati lu gitu lah ya. Nyakitin sih ya kesenggol aja sih bang maksudnya. Kan mentalnya udah Kenapa udah jadi- kuat 7 tahun. Bukan maksudnya. Ego lu Iya sebagai betul. Kesenggol, Karena ya. memang profesi gue Iya, kan. itu Yes. ego lu sebagai itu kan profesi gua gitu. Iya. Setiap orang kan ketika egonya kesenggol adalah rasa Iya. kayak wah nggak semuanya gitu atau lu kurang ajar. Ini bukan Sakit soal hati lah ya. ini bukan soal profesi, bukan soal suku. Ya udah Iya. itu personalnya aja nggak Benar, masalah benar, sebenarnya. Jadi kenapa lu kaitin sama profesi? Gitu. Nah, Oh, tapi impactnya memang ya jadi jelek lagi gitu. Kolektor-kolektor berimpact tuh lah ya. Lu udah sebenarnya. coba serubah stigma itu jadi lebih baik, jadinya kayak gitu. Tapi ya gimana emang Balik pekerjaannya lagi lah gitu ya, ya. ke Yes. tanggapan masing-masing. Mungkin nih bagi gua tadi belum kejawab nih yang soal sisi Nanya. gelap. Nah mungkin sisi gelap yang dimaksud menurut kalau POV gue ya, sisi gelapnya adalah ketika lu nagih yang tadi lu bilang, kan ada temen lu juga case-nya ke
nikah gitu kan. Nah sisi gelap tuh ketika misalkan lu nggak nyampe target nih, apa lu bakal nyoba berbagai cara biar si target lu tetap tercapai, agar lu tetap melindungi konten lo. Yang tadi kan lu sempat juga notice kan, lu sempat kesenggol bahwa atasan lu nyenggol kayak bahasanya, lu menjadi konten aja deh, karena kerja lu jadi terbengkalai. Nah akhirnya misalkan anggaplah ketika target lu nggak kecapai nih Bang ya, lu di belakang ngapain sih? Apa lu coba ngolah data konsumen kah? Atau lu coba juga kayak, udahlah, lu nggak tahu sih DC itu nggak enak tahu. Akhirnya gue ngeluarin duit sendiri. Bagi gue sih itu sisi gelap dong, karena duit lu sehari-hari yang jatuhnya buat makan lu, jadi buat nalangin konsumen demi Target. keberlanjutan kehidupan lu sebagai DC. Iya, benar. Gitu ya. Yes, bisa jadi juga itu. Kalau gue sekarang, gue kerja dulu aja lah semaksimal mungkin. Kalau target enggak. Cuman di luar sana ya, di luar sana masih banyak orang-orang yang kolektor itu ngalangin angsuran. Oh masih ternyata ya. Gimana caranya gue target? Gue talangin tuh nasabah-nasabah. Tapi kalau secara peraturan perusahaan itu nggak boleh bang, itu termasuk fraud. Nggak boleh ketahuan Nalangin berarti. itu nggak boleh, Sama sekali nggak boleh ketahuan. Memang nggak boleh. Bukan nggak boleh ketahuan, tapi emang nggak boleh. Kalau nggak ketahuan ya nggak apa-apa. Maksudnya yang lain ya. Gue cuma nyoba bantu Yang aja sih lain ya. sebenarnya ya kan. Yang lain. Tapi jangan, nggak boleh. Karena gini, ada benernya bang. Satu mungkin fraud dari apa pandangan perusahaan ya, peraturan perusahaan. Cuman kalau lu udah nalangin, lu nggak tahu duit itu bakal balik apa enggak. Betul. Malah kehidupan lu yang gonjang ganjing dong gitu ya. Itu yang menurut gua dari nalangin terus akhirnya talangan itu nggak balik. Tuh. Lu bingung. Iya lagi. Lu gajian sebulan sekali. Jadi bumerang ya. Dari gaji itu udah lu aturin ini buat apa, duit buat apa. Yang tadinya udah diaturin kepake cuman buat nalangin nasabah yang lu nggak kenal. Yes. Yang jelas kayak lu ya, sambil ngonten dapat duit ya kan. Iya. Duitnya banyak Juga. ya kan, bebas. Gak gitu juga. Oh, enggak ya. Gua kira itu Gue nyeritain maksudnya awal mula orang-orang bisa kusut, kolektor bisa kusut tuh mungkin salah satu alasannya tuh nalangin nasabah dan nilainya tuh lumayan. Gaji lu segini, lu udah aturin buat bensin, buat makan, buat A, B, C, D. Ya kebutuhan lah. Tapi berapa anggaran tadi kepake cuma buat nalangin nasabah. Kayaknya mereka tuh harus belajar dari senior kita yang udah 7 tahun ini. Jangan, makanya nanti banyak saingan jadi konten kreator. kalau senior mah lebih banyak kak yang lebih senior kak. Oh banyak Teman-teman ya. gue tuh ada yang kerja 15 tahun, 20 tahun. Bahkan pas gue tanya, bang lu kerja dari kapan bang? Dari 2000 sekian. Buset, gue masih SD, lu udah nagih. Jangan-jangan lu lagi bapak gua. Iya kan gue gak tahu. Gila, gue SD dia udah nagih. Ya kalau soal senior banyak lebih senior kak. Oh banyak ya. Cuman selama beberapa tahun gue jadi kolektor, gue menyimpulkan salah satu orang bisa kena pecat karena makan duit nasabah ya di makan duit nasabah juga. akhirnya bang. Itu sih jelas juga deh. Dia gali lubang tutup lubang bang. Oh iya. Karena Sisi gue gelap nalangin lu kabur. Iya. Lu kabur, duit nggak balik. Dan lu nggak bisa Ada orang lanjutin mau hidup bayar. dong, ya kan? Nah, ada orang mau bayar. Akhirnya lu buat nutupin angsuran yang ini. Iya Yang lagi. ini kan belum ke store. Karena di tempat gua itu H+1 wajib store bang. Maksimal H+1. Hari ini lu bayar. Maksimal gua besok harus store. H+2 tuh udah nggak boleh. Jadi terus aja muter ya, gitu Iya. lubang yang tadi itu ya. Oh, Makanya iya gua benar menyimpulkan ada benernya juga lu nggak boleh buat nalangin sih. Bukan gue yang gitu. Apes ya. Lu itu mah. Iya. Apes ya kalau memang nggak kebayar. lagi. Lu berusaha untuk nutup angsuran dengan angsuran lain. Bingung lagi ya Gitu. jadinya bumerang. Oke. Akhirnya kena pecat. Ya udah. Oke. Ada yang sampai kena penjara loh kak. Ada yang dijeblosin sampai- ke penjara juga. Oh iya. Karena nominalnya nggak sedikit. Sampai puluhan. Wah. Oh, gara-gara ratus. nilap dua masalah bernasabah jatuhnya. Awalnya gitu. Gali lubang tutup lubang akhirnya kepake. Wow. Itulah. Seru ya, gila. Seru emang Sisi kalau gelap, hal menarik. Kenapa jadi konten kreator ya kan? Gue pengen tahu juga dong, Bang Bopeng. Dari kesibukan Bang Bopeng kan banyak banget. Tadi kan bilang kan banyak, sebenarnya banyak aman. Sebenarnya kan banyak Kopinya enak ya? waktu, Kopinya enak. banyak waktu luang buat kenapa Bang Bopeng juga tertarik jadi DC kan?
pengen tahu dong side jobnya Bang Bopeng. Ini boleh kan dipublish? Boleh. Boleh ya. Boleh. Jadi orang-orang biar tahu gue bukan kolektor doang. Sebenarnya duitnya banyak guys, makanya di luar jadi juga playboy. gitu kan. Di luar jadi playboy kan? Kalau kok playboy ini bahas pekerjaan Kak. Dibahas Kan pekerjaan. duitnya banyak, udah bisa jadi gaduh. Enggak, jangan. Enggak boleh. Nggak boleh. Gue pengen tahu dong side job lo di luar tuh selain jadi DC, jadi karyawan tuh apa sih? Oke, karena jamnya fleksibel Kak. Gue masih bisa ngerjain yang lain, entah konten, entah apa gitu. Kebetulan akhirnya gue bisa nge-MC juga, gue nge-host juga. Oh, MC. Terus Banyak karena profesinya ya Pak ya? Penyanyi juga. penyanyi enggak, Oh enggak. bukan jelek, suara jelek udah nggak bisa tuh kalau nyanyi tuh. Oke, sekarang nyanyi juga ya. Kelar. Seenggaknya bisa nyawer. Wah, banyak duit dulu. Nah itu. Nyanyi nggak bisa, apa nggak bisa, yang penting bisa nyawer. Masih ada poin plusnya nyawer. Jangan. Terus apa lagi tadi? Berarti MC bisa. Nah, Itu MC-nya mau. di luar gue jadi kalian sebenarnya. Gue nih? ngos juga. Gue jadi apa nih? Ngos maksudnya ngos. Iya, ngos gila. podcast. Jobnya banyak ya. Terus karena emang gua sambil konten juga, terus setelah konten punya teman-teman konten kreator juga, gua sambil belajar gimana cara nulis skrip, bikin konten tuh seperti apa. Akhirnya gua bikin konten untuk orang lain lah. Jadi konten planner. Oh, Ya konten konten planner planner. band, tempat kopi gitu-gitu. Oh, Bisa oke. juga. Banyak ya jobnya ya. Ya udah ayo, bos, ayo hire aku. Aku mau belajar sama dia. Kayak gini ya. Ini kalau boleh tahu berapa sih pendapatan sebulan nih? Udah bisa beli Mustang jangan-jangan nih. Amin dong. Amin. Yang penting udah bisa nyawer aja ya kan. Tapi yang jelas motor masih beat, doain aja ya. Tapi beatnya 4 roda nggak nih? Tiba-tiba beat 4 roda gue lagi mikir. Ya kan? Berarti side jobnya sebenarnya di luar banyak ya. Beberapa Kak, ya ini sekalian orang-orang biar tahu gue bukan kolektor biasa, gue bisa A, B, C, D Kolektor gitu. istimewa berarti ya kan. Kalau lu nggak Tiba-tiba biasa, sombong. pilihan lu cuma 2, antara spesial sama istimewa bang. Bang, gini bang, karena menurut gue cowok keren itu bukan dandanannya yang keren, tapi skillnya banyak. Masya Allah. Menurut gue. Udah bang, gue lagi neresapin itu ke hati, baru gue jawab iya. Sepakat. Oh iya bang. Sepakat. Soalnya kenapa gue ngomongin side job? Gue kan sebenarnya sama Bang Bopeng itu udah kenal lama ya guys ya. Ya tadi gimmick aja nanya-nanya makanya. Maksudnya udah kenal Tapi kalau gue enggak sih, yang udah kenal ini sorry aja. Enggak sebenarnya Enggak kenal. sebelumnya kalau gue. Iya kenalnya itu kenapa tadi nanya-nanya soal DC, konten kreator. Karena gue tuh sama Bang Bopeng kenalnya itu dari dia tuh side jobnya adalah MC. Ya. Dia nge-MC di salah satu corporate juga lah intinya. Makanya tadi kok side jobnya banyak banget, DC juga, konten kreator juga gitu kan. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Tiba-tiba nih deh guys, di MC nanti dia kalau misalkan ada panggilan MC tiba-tiba bawa Mustang. Amin. Masya Kalau itu Allah. amin. Jangan sampai bawa kuda lumping Ya ya. jangan bang, parkirnya repot. Ya jadi gitu Kak, seru lah, seru. Seru ya. Karena apa gue belum bisa ninggalin pekerjaan gue juga, Kenapa karena tuh? jamnya fleksibel. Gua Masih kira bisa sambil ngerjain yang nungguin kayak lain. temen lu, rezekinya dapat jodoh di situ juga. Itu gimmick lah, yang penting yang jelas gue masih butuh pekerjaan itu gajinya. Masa sih? Kemarin tuh Bang Bopeng dipanggil tahu sama Natasha siapa? Natasha siapa? Oh, Natalie Holzer. Natalie, Oh. Natasha sih, Natalie. Nah, kalau itu memang Sampai di invite weddingnya Natalie Holzer guys, gila. kebetulan memang suaminya tuh temen aku Kak, gitu. Emang udah ini artis Gitu. papan atas. Ya udah Mas, circle aja lah. Tolong dong ngajakin gue gabung circle lu dong. Kapan kita ngopi lagi bang? Kopdar. Pinjem dulu. Jadi pengen gue kopdar kapan ya? Jadi sebenarnya sangat menarik lah ya dari ceritanya Bang Bopeng, dari sisi gelapnya, cerita menariknya, side jobnya dan lain-lain. Gue pengen say thank you sama Bang Bopeng Masih juga Yes. Abang Kak Hilmi udah Terima kasih. diajak main ya. karena ini guys ya, ini buat stigma orang-orang di luar. Karena DC itu nggak cuma jadi kayak preman lah ya Betul, istilahnya ya. iya. Stigmanya juga ada sisi baiknya sebenarnya. Selama lu layar apalagi lu gak bakal pernah nemuin namanya Desi. Oh, tenang. Ya kan? Tapi kayaknya ada juga yang sengaja buat ketemu sama Bang Bopeng. Telat biar ketemu sama Bang Bopeng. Itu bisa jadi juga sebenarnya alasannya. Untuk orang lain. Siapa tahu biar nyari jodoh. Oh, Bang Bopeng masih single nih, nyari jodoh. Single kan? Nanti Iya, ceweknya single marah lagi. benar. Single benar. Maksudnya memang belum menikah Bang. Oh belum. Iya. Tapi gak single banget kalau gitu. Tapi ngomong-ngomong nih kopinya habis enak ya.
Bye. Iyalah, Ada kopinya bang, masih ada. Kita stok, gue bikinin lagi nanti. Oke. tenang. Soalnya kan kopinya ngaduknya sama gue tadi. Yang ngaduk gua. Oke, terima kasih ya Kak Ilmi. Thank you ya Bang Bang. Bopeng, thank you so much Thank you. waktunya. See you guys. Jangan lupa telat angsuran, kalau nggak ada yang telat gue nggak kerja dong.